Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan yang sangat baik ini kami ingin membacakan terjemahan Al-Quran surat Al-An'am ayat 131 sampai dengan ayat 140. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Mendatangkan Rasul itu dimaksudkan karena Tuhanmu tidak akan memusnahkan kota-kota dengan sewenang-wenang, sedang penduduknya tidak sadar akan sebabnya. Dan bagi masing-masing orang yang mentaati Allah atau yang mendurhakainya, ada ganjaran yang sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Dan Tuhanmu tiada lalai mengawasi apa yang mereka lakukan. Dan Tuhanmu maha kaya, penuh rahmat. Jika Dia menghendaki, kamu dapat dimusnahkannya dan menggantimu dengan angkatan lain yang dikehendakinya setelah kamu tiada, sebagaimana Ia telah menjadikan kamu angkatan penerus dari keturunan angkatan yang sebelumnya. Catatan, maksudnya tidak membutuhkan sesuatu dari makhluk semesta, lain halnya dengan makhluk yang disebut kaya. Semakin bertambah kekayaannya, semakin banyak membutuhkan sesuatu. Dia membutuhkan istri, pelayan, pekerja, dokter, hakim, pengacara, dan seterusnya. Selanjutnya, dia membutuhkan Allah selaku pencipta dirinya. Sedangkan semua yang dibutuhkannya itu adalah ciptaan Allah. Dengan begitu, dia bukan kaya tetapi miskin. Sesungguhnya pembalasan di akhirat yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi dan kamu tidak mampu mencegahnya. Katakanlah, hai kaumku, beramallah sepenuh kemampuanmu sesuai dengan kepercayaan yang ada padamu. Aku pun beramal pula sepenuh kemampuanku sesuai dengan petunjuk yang diberikan Tuhan kepadaku. Kelak kamu akan tahu siapa di antara kita yang akan memperoleh hasil guna di akhirat nanti. Sebenarnya orang zalim itu tidak akan berjaya. Catatan, mufasir lain menafsirkan kalimat ini sebagai berikut. A. Bekerjalah sepenuh kemampuanmu sesuai dengan profesimu. Aku pun akan bekerja pula sepenuh kemampuanku sesuai dengan profesiku. B. Tetaplah kamu dalam kekafiran dan permusuhan dengan aku, sementara aku akan tetap pula pada Islam dan tabah menghadapi keangkuhanmu. Mereka memperuntukkan bagi Allah sebagian hasil ladang dan ternak yang diciptakan Tuhan, lalu mereka berkata, semuanya sendiri ini untuk Allah dan yang itu untuk berhala-berhala kita. Tetapi bagian yang diperuntukkan bagi berhala-berhala tidak sampai kepada Allah, sedangkan bagian yang diperuntukkan bagi Allah sampai kepada berhala-berhala mereka. Sangat buruk peraturan yang mereka buat. Catatan, orang-orang musyrik membagi dua hasil ladang dan ternak mereka. Satu bagian katanya untuk Allah, yaitu fakir, miskin, dan lain-lain. Sedangkan yang satu bagian lagi mereka bagikan untuk penjaga berhala. Jika bagian untuk berhala kekurangan, dicukupkan dengan bagian yang diperuntukkan untuk Allah. Sebaliknya, jika bagian yang diperuntukkan kepada Allah kekurangan, tidak boleh dicukupkan dengan bagian yang diperuntukkan kepada berhala. Dan begitu pula peraturan lain yang mereka buat. Dengan peraturan tersebut, kebanyakan kaum musyrik itu menganggap
pembunuhan terhadap anak-anaknya sebagai pengabdian yang baik menurut pola pemikiran dari pemimpin-pemimpin mereka yang bertujuan memusnahkan anak-anak itu dan melecehkan agamanya. Jika Allah menghendaki, tiadalah mereka melakukan yang demikian, maka tinggalkanlah mereka dengan peraturan yang mereka buat itu. Catatan, pemimpin-pemimpin kaum musyrik di zaman jahiliyah mengetahui bahwa Nabi Ibrahim pernah diperintahkan Allah untuk menyembelih anaknya Ismail sebagai kurban. Lalu mereka mengikuti ajaran itu dengan membunuh anak-anak mereka dan menguburkannya hidup-hidup kalau itu anak perempuan. Perbuatan kejam itu digambarkan oleh pemimpin musyrik itu kepada para pengikutnya sebagai suatu pengabdian yang baik. Mereka telah mencampur adukan syariat Allah dengan peraturan yang mereka buat sendiri tanpa mengetahui asal-usul syariat itu. Pada hakikatnya, pembunuhan terhadap anak-anak itu mereka lakukan karena takut miskin atau takut mendapat malu, dan karena khawatir akan bersuamikan orang yang bukan bangsawan. Dan peraturan selanjutnya yang mereka buat tercetus dalam perkataannya, ini ternak dan tanaman terlarang, tidak boleh dimakan kecuali oleh orang yang kami tentukan. Demikian ucapan mereka yang tidak beralasan. Dan yang ini ternak yang tidak boleh ditunggangi, sedang yang ini ternak yang tidak mereka sebut nama Allah ketika menyembelihnya. Semuanya peraturan yang dibuat-buat atas nama Allah, kelak Tuhan akan mengganjarnya sehubungan dengan peraturan yang mereka buat-buat itu. Catatan, maksudnya ternak dan tanaman khusus untuk pemujaan tidak boleh dimakan kecuali oleh kaum pria saja. Yang kedua maksudnya adalah bahiroh, saibah, dan ham. Yang ketiga, ternak khusus untuk berhala. Dan mereka mengatakan apa yang ada dalam perut ternak ini semata-mata untuk kaum pria kami dan diharamkan bagi para wanita kami. Tapi jika kandungan ternak itu dilahirkan mati, maka pria dan wanita sama-sama beroleh bagian. Tuhan akan mengganjar mereka sesuai dengan perbuatannya. Sesungguhnya Allah Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui. Catatan, maksudnya bahirah yang dibelah telinganya dan syahibah yang dibiarkan lepas lelas semaunya. Bila ternak ini beranak jantan, khusus untuk kaum pria. Bila anaknya yang lahir mati, pria dan wanita sama-sama beroleh bagian. Dan bila anaknya betina, dibiarkan saja untuk diternakkan atau dikembangbiakan, sedang susunya khusus untuk pria. Sebenarnya rugilah orang yang membunuh anak-anaknya semata-mata karena bodoh, tidak tahu mana yang berguna, mana yang tidak. Mereka haramkan rezeki yang dikaruniakan Allah kepadanya semata-mata didorong oleh keinginan untuk membuat peraturan menyaingi hukum Allah. Mereka benar-benar telah sesat, tak mungkin lagi dapat petunjuk. Catatan, kalau mau tahu kebodohan orang Arab tempo dulu, baca kembali surat ini mulai dari ayat 131 sampai ayat ini. Yang kedua, manusia sepanjang jalan kehidupan yang dilaluinya, ada kalanya ia terjerembab ke dalam lumpur kesesatan, namun masih terbuka baginya pintu petunjuk ke jalan yang benar. Tapi manusia yang tersebut pada ayat ini, pintu petunjuk itu sudah tertutup rapat.
Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah kami bacakan terjemahan Al-Quran surat Al-An'am ayat 131 sampai dengan ayat 140. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.